Halo pemirsa, VIP News kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Nurdin yang akan membawakan berita-berita terkini dan teraktual seputar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Berita pertama datang dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha yang sukses menyelenggarakan rangkaian International Sharing Session 2026 dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional. Rangkaian International Sharing Session yang berlangsung sejak akhir April hingga awal Mei 2026 menghadirkan berbagai narasumber internasional dari sejumlah universitas ternama dunia. Kegiatan ini mengangkat tema Building Sustainable Future Education dan membahas berbagai isu penting dalam dunia pendidikan, seperti pendidikan berkelanjutan, kesehatan mental, kecerdasan buatan dalam pembelajaran, teknologi pendidikan, kepemimpinan pendidikan, serta pendidikan kewarganegaraan global. Narasumber dalam kegiatan ini berasal dari berbagai negara seperti Australia, Malaysia, Singapura, Taiwan, Jepang, Republik Ceko, Romania, hingga Inggris. Seluruh sesi dilaksanakan secara daring melalui Zoom meeting dan diikuti oleh mahasiswa serta sivitas akademika Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Melalui kegiatan ini, VIP Undiksa menunjukkan komitmennya dalam memperluas kerjasama internasional, menambah wawasan global mahasiswa, serta mendukung inovasi pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Beralih ke berita berikutnya, mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha turut mengikuti program internship internasional di Australia yang berlangsung di Point Cook College dan Pascoe College. Program internship internasional ini diikuti oleh mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar dan bimbingan konseling sebagai upaya untuk memperkuat kompetensi global dan pengalaman belajar lintas budaya. Selama program berlangsung, mahasiswa terlibat langsung dalam berbagai kegiatan pembelajaran di sekolah mitra, seperti observasi kelas, pendampingan proses belajar mengajar, serta mengikuti kegiatan sekolah bersama guru dan siswa. Selain kegiatan akademik, mahasiswa juga mengikuti program Cultural Exposure dengan memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat sekolah di Australia. Salah satu kegiatan yang menarik perhatian adalah mengenalkan budaya Bali melalui tari janger kepada siswa di Point Cook College. Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengalaman internasional di bidang pendidikan, tetapi juga berperan sebagai duta budaya yang memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia sekaligus mempererat hubungan pendidikan antara Indonesia dan Australia. Dari aku amazed banget sih, karena ya kita tahu budaya dari sana dan di sini itu kan berbeda. Jadi amazed yang di sana itu apa? Saat siswa dan gurunya benar-benar memiliki hubungan yang hubungan yang erat, harmonis pokoknya. Jadinya siswa trustnya ke guru benar-benar luar biasa. Begitupun guru ketika sama siswa, mereka benar-benar tegas tapi tetap lembut. Gimana ya? Tegas lembut sehingga dipercaya sama siswanya. Itu sih dari aku. Dari teman-teman? Mungkin kalau dirangkumkan dua kata, nervous dan exciting. Oke, jadi dari saya ya. Jadi selama kegiatan magang di sana itu kita berfokus pada observasi dan juga pelaksanaan dari program kerja yang sudah kita siapkan dari sini. Jadi yang pertama itu kita kegiatan selama 4 minggu di sana. Jadi untuk minggu pertama kita berfokus pada observasi dan minggu selanjutnya kita fokus menjalankan program kerja kita. Dan juga di akhir itu kita mengadakan kolaborasi dengan mengajak siswa untuk menari tari janger, utamanya di kelas 2. Jadi kita kolaborasi dengan siswa kelas 2 untuk menampilkan tarian janger dan juga nyanyian janger. Mungkin dari teman saya ada yang tambahkan? Adapun program-program yang kita bawakan di sana itu ada membuat tipat sari, membuat canang sari, penjor. Kemudian kita juga ngajarin permainan tradisional di sini seperti megua-guakan, meong-meongan, seperti itu. Program-program yang kita bawakan di sana. Sistem pembelajaran yang paling terasa itu adalah dari segi pembelajarannya. Pembelajaran di sini kan khususnya Indonesia itu lebih kompleks dan mengharuskan siswanya itu memiliki kompetensi dan kemampuan yang sama. Nah, sedangkan di Australia itu lebih fleksibel dan lebih sederhana. Tetapi masih ada tujuan-tujuan yang harus mereka capai, tetapi tidak memaksakan siswanya atau muridnya untuk mencapai atau memiliki kemampuan yang sama, karena di Australia itu sangat menjunjung tinggi well-being dari siswa. Mungkin sedikit dari saya ya.
Jadi perbedaan dari pendidikan di Indonesia dan di Australia itu yang pertama yang saya rasakan sekali itu perbedaan dari jam pelajaran. Jadi kalau di Indonesia itu mungkin kita sudah diberikan porsi itu pelajaran A itu selama 2 jam pelajaran, dan di sana itu cukup 1 jam pelajaran saja. Karena di sana itu seperti yang teman saya sampaikan itu di sana mementingkan bagaimana kenyamanan siswa. Jadi siswa belajar sebelum siswa selesai belajar sebelum siswa itu terasa bosan. Jadi lebih menekankan well-being-nya daripada akademiknya. Seperti itu. Tentunya tantangan terbesar itu adalah cara kita mendeliver materi yang kita ajarkan ke anak-anaknya, karena kan itu menggunakan bahasa Inggris dan kita juga nggak semua dari kita bahasa Inggrisnya bagus, tapi cara mengatasinya tentu saja kita berusaha menyampaikan materi dan sesimpel-simpelnya tapi masih bisa dipahami oleh siswa. Jadi bahasanya yang disederhanakan seperti itu. Ada lagi teman-teman? Dan juga kita saling backup aja, karena seperti yang sudah dikatakan teman saya, dari kita tidak terlalu bagus bahasa Inggris, tidak sebagus mereka yang di sana, karena mereka itu bahasa pertama ya, sedangkan kita di sini bahasa Indonesia. Nah, kita di sana berusaha untuk menerapkan bahasa yang sesederhana mungkin yang bisa mereka mengerti, dan kalaupun kita ada bahasa yang tidak mereka mengerti atau keliru, itu pasti akan diperbaiki tanpa mengejudge kita gitu. Oke, mungkin dari saya ya, yang pertama itu dalam dunia pendidikan terkait dengan cara pandang saya gitu. Sebelumnya saya mengira dengan modul ajar yang sudah lengkap dan sesuai dengan sintak-sintak pembelajaran itu sudah bagus. Akan tetapi setelah saya mendapatkan pengalaman internship di Australia itu, saya menyadari satu hal yang penting adalah bagaimana kemampuan kita dalam memanajemen kelas. Kita tidak bisa memaksakan sintak ataupun modul ajar yang kita buat itu diterapkan di satu kelas gitu. Jadi kita harus melihat bagaimana situasi di kelas itu. Meskipun sintak kita masih berjalan atau sesuai modul gitu, tetapi kondisi dari siswa itu sudah terlihat lesu, bosan, tidak mungkin lagi kita harus sesuai dengan apa yang sudah kita siapkan. Jadi di sanalah kita menyesuaikan terkait dengan apa yang harus kita berikan, dan intinya pembelajaran itu tidak harus sesuai dengan sintak ataupun modul pelajaran, akan tetapi sesuai dengan situasi dan kondisi dari siswa yang kita ajarkan. Oke deh, kalau dari saya itu adalah budaya mereka yang tepat waktu. Saya ingin banget mengadaptasi budaya tepat waktu itu, karena di sana 30 detik pun berharga. Jadi benar-benar strict dengan waktu. Kalau memang mulai harus jam 1, itu harus jam 1, selesai jam 2, harus selesai jam 2, seperti itu. Karena dengan kita tepat waktu, kita benar-benar bisa manage waktu dengan baik, manage pembelajaran kita dengan baik, seperti itu. Dan juga selain itu materi yang di kelas itu tidak harus di deliver ke siswa itu hanya sekedar materi dan konsep, tapi juga lebih banyak ke praktek dan relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga materi yang diberikan di kelas itu tidak semata-mata hanya ada di pikirannya mereka, tapi mereka juga bisa mempraktekkan itu di kehidupan sehari-hari. Mungkin tambahan sedikit dari saya ya. Jadi yang terpenting itu adalah di sana itu tidak menekankan pada kekompleksan atau istilah simpelnya itu di sana tidak membuat hal yang sederhana itu menjadi ribet, tapi membuat yang ribet menjadi sederhana gitu. Kalau dari aku, pesan aku jangan takut untuk mencoba apapun hal itu. Jadi ikuti aja alurnya, terus mencoba. Kalau dari aku, pesannya itu apapun yang kalian ingin lakukan, lakukan aja. Saat hatimu bergerak, jangan kau lawan. Kalau dari aku itu adalah jika kamu memimpikan sesuatu dan kamu takut untuk melangkah, jangan seperti itu. Semakin kamu takut, berarti itu membawa hal besar di hidupmu. Oke, dan terakhir dari saya, jadi pesan yang dapat saya sampaikan adalah jangan takut untuk memulai, karena kesempatan itu tidak datang 2 kali. Tetap iringi kerja keras dengan doa, dan niscaya apa yang kamu impikan itu akan segera tercapai. Oke, untuk kesan pertama saat magang di sekolah di Australia itu
tentunya sangat amazed ya, karena sangat berbeda dari pendidikan di Indonesia, dari caranya guru mengajar, kemudian dari perilaku siswanya, dari kurikulumnya tentunya, dan juga fasilitas yang ada di sekolahnya. Jadi banyak sekali perbedaan yang terdapat di sekolah Australia dan Indonesia. Oke, jadi perbedaan yang paling terasa itu adalah di mata pelajarannya yang bisa kita lihat. Jadi kalau di sekolah dasar itu atau primary school itu, mereka itu lebih berfokus pada reading, writing, dan juga numerasinya dia. Jadi tidak ada pelajaran seperti PKN, agama, ataupun pembelajaran yang terkait dengan sosial. Jadi mereka itu berfokus pada reading, writing, and number of math, seperti itu. Baik, mungkin tantangan yang kerasa gitu ya, mungkin awal-awal kita masih bingung sama aksen dari Australia itu, karena memang berbeda dari bahasa Inggris yang ada di Australia. Dan yang kedua yaitu kita harus bisa menahan diri dan juga teliti untuk tidak mempublish wajah dari siswa-siswa yang ada di sekolah di sana, karena di Australia juga memiliki peraturan yang sangat strict untuk privasi dari siswanya. Tentu saja ada, jadi dari segi pendidikan dulu ya. Jadi dari segi pendidikan itu kita sebagai calon guru itu harus menaruh hati kita secara besar dalam mengajar, dalam memberikan pembelajaran dan juga mengajar, karena hal itu sangat berpengaruh sekali terhadap hasil dari belajar siswa dan bagaimana kondisi belajar dan mengajar di lingkungan kelas seperti itu. Jadi itu yang bisa saya dapat dari perbedaannya yang bisa kita. Oke, dampak yang paling akan saya bawa hingga nanti adalah bagaimana saya survive. Jadi di Australia itu sangat menekan saya untuk bagaimana kuat menghadapi segala situasi dan let it flow aja. Jadi tidak usah ragu, kita juga harus kuat menyelesaikan hingga selesai seperti itu. Jadi itu yang prinsip yang akan saya pegang teguh untuk kedepannya untuk diri saya sendiri pribadi. Oke, mungkin dari aku yang pesan buat teman-teman di FIP Undiksa yang mau ikut program kayak kita di sini. Yang pertama yaitu persiapkan bahasa Inggrisnya. Yang kedua, siapkan mental yang udah di-spill sama Ari tadi. Kita harus survive di sana. Dan bukan hanya ke Australia, juga ke negara-negara lain kita juga harus survive. Mungkin yang lain ngasih pesan buat teman-teman? Oke, pesan untuk teman-teman yang ingin internship ke luar negeri juga adalah jangan takut mencoba. Meskipun kalian merasa kalau bahasa Inggris kalian kurang bagus, intinya jangan takut mencoba dan terus belajar. Keluar dari zona nyaman. Jadi pesan untuk saya adalah banyak explore. Itu berkaitan juga dengan pesannya Surya. Jadi banyak explore, banyak mencoba hal baru. Jadi di sampingnya kalian sudah diberikan kesempatan untuk ke Australia, kalian harus mengeksplor sebanyak-banyaknya apa yang ada di sana agar bisa berdampak pada diri kalian sendiri dan bisa berdampak tentunya pada orang lain. Itu sangat penting sekali. Demikianlah berita terkini dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha minggu ini. Saya Nurdin beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di VIP News berikutnya.